Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Boy, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya potensi dampak gempa di Bandar Lampung serupa Cianjur. Selanjutnya, rusak berat Jalan Sum di Lampung Utara kerap picu kecelakaan. Berita yang ketiga, Kejati kantongi nama tersangka korupsi, retribusi sampah DLH Bandar Lampung. Selanjutnya, Siltap siap dibayarkan. Demo abdesi kepung kantor Bupati Lampung Timur batal. Dan yang terakhir, Semeru erupsi status GAK masih siaga. Oke, ini kita bicara tentang kemarin bencana alam yang menimpa masyarakat di Semeru. Dan ternyata kita pun yang ada di Lampung harus terus bersiaga. Namun ini ada kabar terbaru tentunya tentang status GAK masih siaga. Seperti apa? Iya Mbak, jadi memang status erupsi Gunung Semeru itu di Lumajang, Jawa Timur itu memang tidak berdampak langsung ya kepada Provinsi Lampung itu. Namun kita tetap perlu waspada karena kita kan masih punya gunung yang aktif juga, namanya Gunung Anak Krakatau GAK. Jadi Gunung Anak Krakatau ini juga meskipun dia tidak berdampak langsung, tetap kewaspadaan itu tetap diperlukan ya Mbak ya. Itu dari Ketua Pos sudah menyatakan seperti itu, meski tidak berdampak langsung ya tetap GAK kita tetap waspada seperti itu. Jadi memang sudah seharusnya Mbak ya, gunung-gunung yang masih aktif, gunung-gunung yang masih kadang-kadang mengeluarkan erupsi, kadang-kadang mengeluarkan lava panas seperti itu, memang tetap harus siaga dimanapun ketika ada satu gunung lainnya yang di daerah lain yang erupsi gitu. Karena kita kan waspada, kita tidak tahu namanya musibah. Betul sekali. Tentunya kita patut untuk berwaspada ya Bang. Nah selanjutnya ini masih dari lampos.co. Ini terkait dengan update kasus dari Kejati yang saat ini sudah kantongi nama tersangka korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung. Seperti apa informasinya Bang? Iya, memang kasus ini sepertinya tidak terlalu ini ya, kalau kasusnya sih terus bergulir, tapi sepertinya tidak terlalu menarik perhatian publik, mungkin karena tersangkut kasusnya Dinas Lingkungan Hidup kali ya, dan juga retribusi sampah pula. Jadi tapi kan namanya kasus hukum, kasus berkaitan dengan hukum, kasus korupsi itu tetap harus dituntaskan, tetap harus kita kawal. Jadi memang begitu juga kasus korupsi retribusi Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung ini, meski tidak terlalu besar-besaran nilainya gitu, tapi tetap perlu kita kawal. Jadi memang sampai sejauh ini Kejati sudah mengantongi nama-nama tersangkanya Mbak. Sudah bisa diprediksi sih lebih dari satu tersangka ya Mbak ya, kalau tersangkanya. Tapi mereka tentu saja Kejati tidak mau menyebutkan nama-namanya, tapi sudah mereka selidiki, bahkan mungkin saat ini juga terus melakukan proses yang lebih dalam lagi, yaitu proses penyidikan gitu ya Mbak ya. Jadi memang kalau dari situ kan kita bisa melihat bahwa kasus ini berlanjut terus, kasus ini tidak akan berhenti di situ saja, dan saksi-saksi lainnya juga kerugian negara itu sudah akan dihitung juga melalui badan-badan yang yang dipilih oleh pihak kejaksaan. Jadi memang pelan tapi pasti kasus ini akan dituntaskan gitu Pak. Oke, tentunya kita harus kawal selalu ya, apalagi ini terkait dengan korupsi. Semoga bisa memberi efek jerah bagi masyarakat juga. Nah selanjutnya ini kita akan beralih untuk lampungpost.id. 5 trending topik di antaranya kejar target habiskan anggaran di akhir tahun. Selanjutnya waspada potensi gempa dangkal. Berita yang ketiga, kebut vaksinasi booster masyarakat. Selanjutnya persyaratan dukungan calon senator via silon, dan juga libur Nataru dirayakan sederhana. Oke, ini masih terkait dengan gempa ya. Waspada potensi gempa dangkal ini juga menjadi halaman pertama dari Lampung Post. Iya Mbak. Jadi kita apa yang ditulis di Lampung Post ID kita tuliskan juga di koran kita, koran Lampung Post. Ini waspada potensi gempa dangkal ya. Jadi memang kita tahu sendiri bagaimana bencana datang silih berganti ke daerah di Indonesia, mulai dari Cianjur juga
baru-baru ini Semeru ya Mbak ya. Nah ini tentu saja ini Kota Bandar Lampung punya potensi terdampak gempa serupa di Cianjur ya Mbak ya. Maka Lampung itu kan, Bandar Lampung itu memiliki lempeng bumi dangkal yang melintas dari Tarahan hingga Beranti. Jadi gempa dangkal memiliki dampak besar walau magnitudenya tidak terlalu besar. Jadi tetap perlu, dengan segala kondisi itu tetap perlu kita waspada. Kemudian juga kita di halaman 1 ini juga mengangkat berita soal kejar target habiskan anggaran di akhir tahun. Nah ini yang menarik ini, bahwa sejumlah Pemda di Lampung ini mengejar target menyerap habis anggaran pembangunan hingga akhir tahun. Tapi itu diprediksi untuk Pemda yang capaiannya 70% sampai 87%. Sementara ada 4 kabupaten Mbak yang capaiannya baru 58% sampai 66%. Nah ini memang 4 kabupaten ini masih terus berjuang mereka. Jadi seperti mereka ingin terus menghabiskan menyerap anggaran itu ya Mbak ya, agar targetnya bisa tercapai sih. Target 70% kalau bisa sampai 80% itu, ini memang jadi tugas berat bagi mereka. Oke, nah tentunya ini juga menjadi sebuah tugas ya yang perlu untuk dilakukan juga untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Kita beralih untuk Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya The Rain eksplorasi hal baru di album mereka Bilang Kita Terjebak Bersama. Selanjutnya Desember ceria, Vina Panduwinata rilis lagu Kamu Untuk Aku. Berita yang ketiga, 5 film pilihan Eagle Award Documentary Competition 2022. Selanjutnya Jojo dan Ginting ungkap persiapan tunggal putra sambut BWF World Tour Finals 2022. Dan dari berita Korea, ENHYPEN akan gelar konser di Jakarta. Catat tanggal dan harga tiketnya. Oke, ini ada sebuah berita yang cukup menggembirakan juga mungkin bagi beberapa kaum yang sudah menikmati lagunya di tahun era-era 80-an, 90-an begitu ya Bang Vina Panduwinata, dan sekarang dia akan kembali comeback dengan merilis sebuah single. Wah, gimana nih perasaannya Bang Boy sendiri? Iya, kalau yang saya tahu kan Ibu Mbak Vina Panduwinata ini ya, lagu yang terkenal kan si Burung Camar ya, bahkan itu jadi ciri khas dia, panggilan dia bahwa Vina si Burung Camar. Jadi memang saya juga melihat Mbak Vina Panduwinata ini kan lagunya juga ada, judul lagunya ada Desember Ceria juga. Makanya ini rilis album yang baru ini Kamu Untuk Aku ini memang seakan-akan Mbak Vina tetap mengingat masa lalunya. Mbak Vina tetap berbuat sesuatu walaupun dia sudah tidak muda lagi, tapi dia tetap berkarya terus sampai sekarang. Saya kira jadi memang ya patut ditunggu ya Mbak ya, Kamu Untuk Aku, apakah modelnya seperti Desember Ceria atau seperti apa gitu ya. Karena dia Mbak rilis album ini sendiri mengambil momentumnya di bulan Desember ini, seperti itu. Wow, menarik sekali ya. Tentunya ini sangat ditunggui juga oleh para penggemarnya, baik itu dari era lama ataupun juga era baru. Karena kita juga melihat perkembangan dari musik-musik Indonesia sekarang, bantuan dari tentunya TikTok, Spotify yang kembali untuk menghidupkan lagu-lagu baru di era sekarang ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Boy. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group kali ini. Silahkan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.